Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Setelah membahas sedikit profil Kabupaten Sidoarjo, kali ini saya akan membahas batu warna-warni Sidoarjo dari situs sidoarjo.co.id. Ini cerita mengenai seorang pejuang yang bernama Sarip Tambakoso. Oke, ini ceritanya. Cerita rakyat hakikatnya menjadi ikat bagi generasi berikut selanjutnya. Dalam hidupnya sering dipakai sebagai lakon pentas drama duduk Jawa Timuran. Ivan Sarip dipenuhi dengan misteri. Cerita kesaktiannya melegenda bagi masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur. Di akhir hayatnya pun dipenuhi dengan misteri. Kini tidak ada yang mengetahui dengan pasti di mana jasad tokoh dari desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru itu dimakamkan. Mendengar cerita Kosim, keturunan Sarip yang ke-8, yang dia ketahui hanyalah bekas tanah yang dulu menjadi tempat tinggal Sarip dan ibunya. Konon, kesaktian Sarip ini terletak pada mboknya ini, Dr. Kosim, dengan wajah sangarnya, sebenarnya ramah. Pada saat tim berkunjung ke lokasi pada hari Minggu, 24/7/2022. Laki-laki kelahiran 1960 yang berprofesi sebagai penggali makam itu hanya dapat pesan singkat dari Soleh, ayahnya. Dia diminta menyimpan gaman atau senjata berupa tombak dan sabit. Kosim diminta untuk menyimpan kedua benda itu dengan baik. Tinggalan lain yang didapat Kosim adalah keberadaan makam Mbok Sarip, ibu dari Sarip. Makamnya berada di komplek makam keluarga Kiai Mas Ubaidillah, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru. Dia sendiri sudah sering berziarah ke makam itu. Menurut penuturan Kosim, Sarip sebenarnya orang desa Tambak Rejo, tapi lebih dikenal dengan Sarip Tambakoso. Ini ada ceritanya, kata Kosim. Waktu itu, zaman VOC, Lurah dan Carik desa Tambakoso dianggap Sarip anteknya Belanda, di mana era itu masyarakat mengalami hidup serba sulit. Untuk makan saja susah, apalagi dimintai pajak. Dari sini kemudian Sarip melawan. Salah satu korbannya adalah Lurah Tambakoso dan Cariknya. Keberadaan Sarip yang berpihak membela rakyat kecil membuat VOC gerah. Selain dianggap membuat onar dan menghasut rakyat untuk melawan VOC, keberadaan Sarip menjadi pengganggu bagi kelancaran bisnis perdagangannya. Mulailah VOC menetapkan Sarip sebagai buruan utama Belanda. Berbagai fitnah dilakukan untuk menyelamatkan Sarip, mulai dari cara kasar sampai dengan cara fitnah, mengadu domba sesama rakyat. Tidak sedikit mereka yang terasut dari propaganda VOC ini. Dengan iming-iming uang dan jabatan, VOC diminta kepala Sarip dipenggal. Banyak pendekar yang akhirnya memilih uang dan jabatan yang diiming-iming VOC. Salah satunya adalah Lurah Tambakoso, yang akhirnya kemudian berakhir kalah melawan Sarip. Banyak cerita kesaktian Sarip yang hingga kini masih diyakini sebagian masyarakat sekitar Tambak Rejo. Salah satunya adalah keberadaan sawah gundul. Sawah yang letaknya antara desa Tambakoso dengan desa Tambak Sumur itu hingga kini tidak bisa ditanami, alias gundul. Dari cerita yang berkembang itu, di titik sawah gundul itu ada jimat atau senjata Sarip berupa besi kuning yang dikubur. Budayawan sekaligus birokrat yang menjabat pembantu Kepala Bidang Pengumpulan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo M. Wildan mengungkapkan, sejarah para tokoh pejuang mempunyai tempat istimewa di tengah-tengah masyarakat. Meski kemudian tokoh itu kalah dan meninggal di hukum VOC. Dalam perang Sabilillah, kita mengenal Pangeran Diponegoro yang membela rakyat dari penindasan VOC. Di Sidoarjo ini kita punya Sarip yang menjadi pelindung rakyat kecil, terang alumni filsafat UGM Yogyakarta ini. Oleh karenanya, lanjut Wildan, legenda Sarip ini tidak boleh dilupakan. Sarip adalah pahlawan bagi rakyat. Ia adalah representasi manusia yang berjuang dan memikirkan nasib orang-orang yang tidak mampu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri.
Banyak yang bisa digali dari jejak Sarip. Selain keberaniannya melawan tirani VOC, ada yang orang Jakarta menguapkannya di sikap dermawannya pada akhir. Ini nanti bisa digali lagi, ungkap Wildan. Masih menurut Wildan, makam Sarip sendiri tidak ada yang tahu pasti. Dari cerita yang diyakini masyarakat, jasad Sarip dimakamkan secara terpisah. Hal ini dilakukan VOC karena mereka takut Sarip akan hidup lagi. Ada yang mengatakan makamnya di desa Tambak Rejo, desa Tambak Sumur, dan juga sekitar Buduran. Namun tidak ada yang tahu persis keberadaan makamnya. Hanya saja masyarakat meyakini dari cerita dulu, tapi ada juga yang mengatakan kalau Sarip dimakamkan di pemakaman umum TPU Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Tugas Wildan. Sebelum yang berkokok, Sarip Tambak Oso sudah bangun, keliling mendatangi rumah-rumah warga desa Tambak Rejo. Tanpa diketahui si punya rumah, Sarip masuk ke pawon atau dapur. Tangannya dimasuknya ke tempat perapian yang biasa dipakai menahan nasi. Jika perapian itu tidak hangat, Sarip meninggalkan beras cukupnya di rumah itu. Begitu seterusnya. Tiap rumah dimasuki Sarip. Itu dilakukan setiap hari sebelum waktu sholat subuh tiba. Makanya begitu tersembunyi, tidak meninggalkan jejak apapun kecuali beras yang ditinggalkan. Cerita itu dituturkan Kosim, warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru yang tak lain adalah keturunan Sarip yang ke-8. Susunya yang berbadan tegap, garang dan tegas menandakan darah Sarip mengalir di tubuh Kosim. Masyarakat desa Tambak Rejo, Tambak Sumur, Kecamatan Waru sudah banyak yang mengetahui kalau Kosim yang berprofesi sebagai penggali makam itu adalah keturunan tokoh kontroversial yang mirip Robin Hood itu. Tangannya dimasukkan ke pawon. Tangannya merebah kayu bakar. Jika terasa dingin, artinya pemilik rumah seharian tidak masak karena tidak ada beras. Sarip kemudian meninggalkan beras cukupnya ditaruh dekat pawon, tutur Kosim. Hidup di zaman kolonial memang diliputi kesusahan. Untuk makan saja tidak mudah. Hidup waktu itu begitu miris karena tidak ada harganya, bahkan tidak jarang tanah ditukar dengan beras atau kebutuhan pokok lainnya. Di sisi lain, Belanda Sena Aljidatnya menarik pajak tanpa belas kasihan pada rakyat hidup di tanah air sendiri. Belum lagi ante-antenya London Gasirang Belanda kepala hitam, bengisnya melebihi tuannya. Padahal mereka adalah orang pribumi, tapi tega menindas saudaranya sendiri. Tidak betah dengan sikap tirani Belanda, Sarip melawan, tidak membayar pajak ke pemerintah. Bukan hanya itu, Sarip mendatangi orang kaya dengan tanah terangan. Ia minta harta bendanya disisihkan, bukan untuk dirinya, tapi dibagi kepada warga pribumi kelas rendahan atau rakyat jelata. Mereka yang dibela Sarip adalah mereka yang sehari makan. Sehari puasa karena tidak ada yang masak. Bukan karena mereka malas kerja, tapi karena keadaan saat itu sangat tidak berpihak pada kehidupan rakyat kecil. Penindasan di mana-mana. Mereka yang menjadi antek Belanda hidupnya dicukupi. Belanda Lokal Jaya adalah sebutan untuk Sunan Kalijaga saat jadi perampok. Hasil rampasannya dibagi pada rakyat miskin. Sarip juga sama. Hasil rampasannya didapat dari orang kaya dibagikan ke warga Tambak Rejo dan sekitarnya yang hidupnya berkekurangan. Tapi nasibnya Sarip tidak sama dengan Raden Said. Nama Sunan Kalijaga, ia berakhir tragis, mati di tangan Belanda. Jika Sarip tidak membayar pajak dianggap melawan Belanda. Kedermawanan Sarip oleh Belanda dianggap provokasi. Keberanian Sarip melawan tirani dianggap pembangkang bagi Belanda. Sarip pantas dilenyapkan. Tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda pernah memberitakan penangkapan Sarip. Ia diburu oleh puluhan serdadu. Sarip berhasil dikepung di rumah salah satu kerabatnya. Kemudian ditembak dengan peluru berbahan perak dan emas yang menembus dadanya. Jasadnya kemudian dilenyapkan Belanda. Tidak hanya mencabut nyawa Sarip, jejaknya pun dilenyapkan juga. Bahkan jasadnya hingga kini tidak ada yang mengetahui Belanda. Khawatir keberanian Sarip mengobarkan semangat Bumi Putra. Oleh sebab itu Belanda menghilangkan apapun yang berbau dengan nama Sarip. Bahkan rumahnya pun ikut lenyap. Sarip yang dermawan, Belanda yang berang, begitulah zaman kolonial. Hasil bumi dihisap penjajah dari keringat pribumi. Kemudian mereka berpesta. Kebiasaan pemerintah kolonial memang gemar berpesta. Tak peduli nasib orang miskin.
Budayawan Sidoarjo, Emil dan justru berpikir kritis dengan surat kabar yang dikeluarkan Belanda tersebut. Pemerintah Belanda kolonial menulis tentang Sarip Tamhoso menurut budayawan alumni filsafat UGM Yogyakarta itu untuk kepentingan pihak Belanda agar nama Sarip buruk di mata Bumi Putra. Wildan mengungkapkan alasannya. Menurutnya, legenda Sarip Tambak Oso yang diabadikan dalam seni drama Ludruk Jawa Timuran, jalan ceritanya jauh berbeda dengan berita yang ditulis Belanda. Begitu juga dengan cerita yang berkembang di masyarakat. Saat itu di zaman kolonial, seni dan budaya adalah media paling efektif untuk mengkritik dan membuat perlawanan terhadap penjajah. Oleh sebab itu, dari dulu seniman dan budayawan ikut andil dalam melakukan agitasi terhadap pemerintahan kolonial. Ujar M. Wildan, juga menjabat membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo. Bagi masyarakat Sidoarjo, lanjut Wildan, Sarip Tambak Oso adalah simbol perlawanan terhadap sikap kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial saat itu. Hal ini jauh berbeda dengan berita yang ditulis surat kabar yang berbahasa Belanda tersebut yang menulis sosok Sarip sebagai pembuat onar dan seorang berandal. Zaman kolonial, propaganda dan adu domba sesama pribumi jadi strategi Belanda memecah pemersatuan Bumi Putra. Fakta tersebut kemudian tersingkap lewat kesenian ludruk bahwa Sarip adalah pahlawan bagi masyarakat Sidoarjo. Namanya hingga kini selalu diingat. Sarip yang pemberani membela rakyat kecil dan sosok yang dermawan terangnya.